Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir di acara Lintas Arta Webinar, menghidupkan kembali geliat ekonomi daerah. Mohon jangan beranjak dulu, karena sesaat lagi live event akan segera dimulai. Terima kasih. Innovation. In the past, innovators obtained information, communicated, then developed technology to realize their ideas. Yeah, hello. Oops, not this one. This one. Businesses that were able to innovate continuously proved able to sustain their competitive edge as well. Access to technology was key. Whether they were on a remote island or in a modern city, anywhere and anytime, if technology was readily available, they were upholding their superiority. This is the ICT era. Innovation is not limited to acceleration or expansion. ICT innovation renews old business services that have become obsolete, reaching different sets of stakeholders, and ultimately creating new businesses. Our clients, who we always serve as partners, have utilized ICT innovations and reaped the benefits. Up-to-date data about supply, needs, and delivery time is now available anywhere, even in the fields of plantations. Public servants become more friendly, with higher esteem in serving the people. Furthermore, physicians now develop better doctor-patient relationships, because all the important information they need is readily available. At Lintas Arta, ICT innovations are constantly being produced by experts who are keen to keep abreast of the latest trends in providing total solutions and uphold the innovative spirit. The result is reliable business solutions that answer real challenges and at the same time provide the edge to succeed in future competition. Here, we're not trying to foresee the future. We're focused on today, convinced that ICT innovation will define future business. In the future, ICT innovations will bring new business horizons and is already knocking on our doors, anywhere across the country and beyond. Lintas Arta is a total solution company that wants to shape the nation's future by empowering ICT systems, your ICT systems. Lintas Arta, empowering your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali kita dalam acara Lintas Arta Webinar. Bapak Ibu semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini merubah tatanan kehidupan kita semua. Pandemi COVID-19 ini menjadi pemicu percepatan transformasi digital di semua sektor, baik di sektor industri maupun di sektor pemerintahan. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan kondisi pandemi ini, pemerintah daerah diminta harus tetap bergerak maju dalam menjalankan roda ekonomi daerah. Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19, Bapak Erick Thohir, optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 diperkirakan berada di kisaran 4,4% sampai dengan 5,5%. Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat pemerintah daerah, dituntut untuk terus inovasi agar ekonomi di daerah bisa bertahan dan terus maju seperti yang diharapkan pemerintah pusat. Bapak Ibu semua, bersama saya Hanggo Prakoso, kita akan membahas dengan para narasumber mengenai bagaimana teknologi informasi menjadi salah satu solusi
untuk dapat membantu pemerintah dalam menghidupkan kembali geliat ekonomi daerah. Untuk pembahasan topik kita hari ini, kita sudah tersambung dengan para narasumber. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Dr. Jeffrickson R. Riwukore, MMMH. Beliau saat ini menjabat sebagai Wali Kota Kupang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Jeffrey. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Anggo. Selamat siang semua teman-teman semua. Selamat berjumpa dalam webinar yang luar biasa ini. Terima kasih, Pak Jeffrey. Sehat-sehat semua ya, Pak? Siap, sehat-sehat. Baik, Pak Jeffrey ini juga saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Jericho Center Kupang dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Kalau saya coba lihat, Pak, di media online, banyak sekali program-program Pak Jeffrey ini yang langsung menyentuh ke masyarakat, Pak, ya, Pak. Seperti bedah rumah, kemudian ada seragam gratis, saya lihat ada kacamata gratis juga. Menarik nih, Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut di diskusi, Pak, ya. Siap. Berikutnya adalah narasumber kita yang kedua adalah Wakil Bupati Belitung, yaitu Bapak Ishak Merobi, SSN, MSI. Beliau saat ini tergabung dalam Dewan Pembina GP, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Kemudian beliau ini sebelum menjabat sebagai Wakil Bupati Belitung, juga pernah menjadi staf khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata di Pulau Belitung. Beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung di periode 2014 sampai dengan 2018. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Ishak. Selamat siang, Mas Anggo. Selamat siang semua narasumber yang dahsyat-dahsyat. Ya, saya lihat Pak Ishak ini juga nggak kalah terkenal juga nih, Pak, di media sosial, di YouTube. Banyak sekali Bapak menjelaskan program-program, Pak, ya, aplikasi-aplikasi yang terkait dengan teknologi juga disampaikan di YouTube. Ya, berikutnya, narasumber berikutnya adalah kita hadirkan juga narasumber ketiga, yaitu Bapak Setiaji, STMSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Setiaji. Siang. Assalamualaikum, sampurasun untuk semua. Sehat-sehat, Pak. Ya, bagaimana kabar Bandung, Pak? Masih dingin, Pak, ya? Bandung alhamdulillah lagi mulai dingin. Siap. Ya, perjalanan karir Pak Setiaji ini, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City, ya, tahun periode 2015 sampai dengan 2019, dan beliau juga memimpin Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dari sejak awal Maret tahun lalu. Yang menarik, di bawah komando Pak Setiaji ini, Provinsi Jawa Barat menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang menerima penghargaan internasional dari IDC Smart City Asia Pacific Award untuk program desa digital. Nah, menarik nih, Pak, kalau kita bicara desa digital. Nanti boleh di-sharing Pak Setiaji, ya, pada saat diskusi nanti kita. Baik, Bapak Ibu semua, selain kita menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah, kita juga menghadirkan narasumber dari akademisi dan juga beliau sebagai expert Smart City Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Suhono Harso Supangkat. Beliau saat ini menjabat sebagai Guru Besar ITB dan juga sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof. Suhono. Selamat siang, Prof. Suhono. Suaranya belum muncul, Prof. Selamat siang Pak Anggo dan juga Bapak Wali Kota Kupang, Pak Jeffrickson, Pak Wakil Bupati Ishak, Pak Setiaji, Pak Alfi Asman, dan semua narasumber serta para partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Suhono.
Prof. Suwono ini juga beliau aktif dalam mendukung dan membantu pengembangan Smart City di banyak daerah di Indonesia. Dan beliau juga dikenal sebagai Bapak Smart City Indonesia. Kemudian narasumber kita yang terakhir dan tidak kalah penting, kami juga menghadirkan narasumber dari industri teknologi informasi, yaitu Bapak Alfi Asman. Beliau saat ini menjabat sebagai Business Director Lintasarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Alfi. Selamat siang Pak Anggo Prakoso, dan selamat siang juga kepada bapak-bapak yang luar biasa, Pak Dr. Jefferson, Wali Kota Kupang, Bapak Ishak, Wakil Wali Kota Belitung, Bapak Setiaji, Dekadiskominfo Provinsi Jawa Barat. Demikian juga dengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Suharso Supangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Alfi. Bapak Ibu semua, sedikit latar belakang terkait dengan Lintasarta. Lintasarta adalah total ICT company yang telah melayani seluruh wilayah Indonesia selama lebih dari 32 tahun. Dengan layanan solusi end-to-end dan melayani berbagai macam sektor industri. Lintasarta sendiri saat ini kantor perwakilan dan cakupan layanan yang tersebar di 88 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu semua, diskusi kita hari ini akan dibagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama kita akan mengulas tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam membantu keselamatan masyarakat di era pandemi ini. Kemudian segmen yang kedua kita akan lebih membahas bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah khususnya dalam menggerakkan roda ekonomi. Dan kemudian segmen kita yang terakhir, yang ketiga, kita akan mengulas bagaimana upaya-upaya dalam meningkatkan sektor-sektor prioritas di daerah. Baik Bapak Ibu semua, kami ingin mengingatkan kembali untuk para peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan kepada para narasumber melalui kolom chat yang sudah tersedia, dan nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita bahas di sesi paling akhir. Serta kami juga mengingatkan untuk mulai mengisi kuesioner dengan link yang telah di-share di kolom chatting. Baik, Bapak Ibu semua, kita masuk di segmen pertama. Penerapan PSBB yang cukup ketat di saat pandemi, hal ini membuat roda ekonomi menjadi terhambat. Sehingga pemerintah mengambil langkah pelonggaran PSBB dengan lebih memperbolehkan lebih banyak sektor yang mulai beroperasional secara normal. Tapi hal ini tentunya dibarengi dengan peningkatan kasus yang terkonfirmasi. Nah, kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, Wali Kota Kupang dengan Bapak Jeffrey. Pak Jeffrey. Siapa? Ya, Pak Jeffrey, bagaimana Pak pemerintah daerah mengevaluasi hasil penerapan PSBB sejak awal pandemi COVID-19 sampai dengan masa transisi adaptasi kebiasaan baru, Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak, bagaimana kondisi di Kota Kupang saat ini, Pak Jeffrey. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore buat semua peserta webinar yang sangat saya hormati. Saya tidak sebutkan satu persatu, tetapi satu kesempatan luar biasa hari ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan yang diprakarsai oleh Lintasarta. Terima kasih untuk Lintasarta. Terima kasih atas kehadiran semua peserta. Secara singkat saya sampaikan bahwa Kota Kupang ini adalah kota di mana kota yang terakhir dimasuki pandemi COVID menurut catatan kami dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dan Kota Kupang adalah salah satu kota yang menjadi hub atau kota utama yang ada di NTT dan menjadi tujuan utama banyak orang-orang. Bapak Ibu semua, sampai saat ini di Kota Kupang itu mencapai 41 orang yang terkena atau terkena COVID, dan 1 orang dinyatakan meninggal, sedangkan yang sisanya sembuh.
Dan sebenarnya kami di Kota Kupang tidak pernah melaksanakan yang namanya PSBB, ya, karena berbagai hal, dan kami tidak membuat satu perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Namun protokol COVID ini kami tetap terus kerjakan dengan secara ketat, dengan tetap memperhatikan semua aturan-aturan yang ada. Bapak Ibu semua, saya ingin tekankan bahwa Kota Kupang ini sangat majemuk dan orang-orangnya punya tipikal budaya yang kalau dibilang cukup bandel, ya, tidak mau diatur dan tidak mau, sulit diatur sekali. Oleh karena itu kadang-kadang cara-cara yang sedikit represif diberikan kepada mereka sehingga semua sedikit disiplin dalam berbagai situasi dan aturan yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu semua, pemerintah Kota Kupang saat ini dalam menghadapi COVID ini mengikuti juga aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dengan memberikan bantuan-bantuan untuk peningkatan ekonomi. Ada 3 jenis hal yang kita perhatikan dalam mengangkat atau memperhatikan rumah sakit kita dengan mengalokasikan dana secukupnya untuk pembangunan ekonomi rumah sakit, kemudian bantuan kepada masyarakat, dan yang ketiga bagaimana menumbuhkan ekonomi kita. Fokus hari ini kita bicara mengenai bantuan dan peningkatan ekonomi. Terus terang saja secara singkat saya jelaskan bahwa di Kota Kupang ini kami mengalokasikan sekitar 22 miliar rupiah untuk bantuan sosial. Bantuan sosial ini sangat rentan terhadap protes masyarakat kalau kita tidak atur secara baik. Disinilah hadir sebuah web, ya, web yang kita kembangkan sendiri yang namanya Kupang Kota Kupang Kota .go.id. Ini masyarakat bisa mengakses, mereka mendaftar diri mereka dalam hal RT RW belum pernah mencatat nama mereka untuk mendapat bantuan. Semua saudara-saudara kami yang terdampak karena COVID, misalnya saja yang tadinya bekerja di rumah sakit, di hotel, di rumah, dan di toko yang tadinya kerja tapi tidak, akhirnya dihentikan. Mereka mengakses web ini untuk mencatatkan nama mereka dan dianalisa, dicek kebenarannya, KK dan sebagainya. Apabila mereka menginput nama mereka dan mereka sudah tercatat sebagai bagian dari bantuan, misalnya bantuan dari pemerintah pusat, maka mereka tidak berhak lagi. Kalau mereka sudah mendapat bantuan sosial dari Kementerian Sosial, maka mereka tidak dapat lagi. Ini salah satu peran serta globalisasi internet dalam membantu kami dalam penanganan masalah data. Ini yang pertama. Ini menyebabkan tidak adanya gejolak orang protes. Ada yang dapat, ada tidak dapat. Tidak menghilangkan gejolak orang merasa tidak diperhatikan. Siapa saja boleh akses ini, dan sudah barang tentu akan dibantu oleh dinas sosial. Bapak Ibu semua, kami mulai kembali normal ini tanggal 1 Juli 2020 yang lalu. Jadi 2020 lalu rata-rata kami sudah membuka semua bisnis-bisnis, ya, dengan tetap justru lebih ketat lagi dalam penanganan COVID ini. Setiap orang yang masuk keluar dan setiap institusi atau toko atau juga mall wajib hukumnya mengikuti semua aturan, termasuk hand sanitizer yang harus ada di mana-mana, masker yang tetap harus ketat, tidak boleh satupun melanggar, dan juga tempat cuci tangan dan termogan yang harus tetap diberikan atau di tempat mereka. Bapak Ibu semua, saya pikir penerima bantuan kami hari ini sekitar 37.625 KK, ya, yang kami bagi dalam bentuk sembako, bantuan tunai,
yang semuanya ini berdasarkan mendapat bantuan dari kemitraan kita, dari pemerintah pusat, dan juga Presiden, dan juga dari Provinsi. Dan Bapak Ibu semua, kami berharap juga bahwa geliat ekonomi tetap berkembang. Geliat ekonomi kita berkembang, misalnya saja pariwisata. Kota Kupang ini tidak akan geliat ekonominya kalau kita tidak buka pariwisata dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan seperti konser-konser. Kita membuka konser live drive-in, dan dihadiri begitu banyak orang. Dan ini satu konser yang kami kreasikan untuk menghidupkan lagi salah satu dari sumber pendapatan kami dan sumber pergerakan ekonomi kami, dengan mengundang berbagai pihak untuk terlibat dalamnya. Orang begitu banyak datang dengan mobil dan mereka menonton dari mobil mereka masing-masing. Konsernya tetap berjalan, protokol-protokol COVID-nya tetap jalan. Jadi ini salah satu konsep kami yang secara singkat kami sampaikan, bahwa geliat ekonomi kita tetap jalan dengan bantuan-bantuan atau dengan kreasi-kreasi yang terus kami buat di kota ini, supaya perjalanannya tetap baik, kegiatan ekonominya tetap baik. Bapak Ibu semua, kami sekali lagi berharap juga bahwa ekonomi ini atau pandemi COVID ini tidak akan lagi bertahan lama, mudah-mudahan cepat selesai dan ekonomi kami bisa tumbuh dengan baik, masyarakat kami bisa bekerja dengan baik kembali, dan juga tetap memperhatikan protokol COVID yang sudah ditetapkan begitu. Kira-kira secara singkat nanti mungkin di diskusi kita akan sampaikan lebih lanjut lagi, Pak. Baik, Pak Jeffrey, terima kasih Pak pemaparan dan penjelasannya. Jadi saya juga sempat lihat Bapak di YouTube ini Pak ya, memberikan edukasi melalui kendaraan gitu Pak ya. Itu agar pulang ke rumah gitu Pak. Saya lihat juga di YouTube, cukup menarik ya Pak. Jadi memang langsung turun ke masyarakat untuk mengingatkan bahayanya COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Jeffrey. Kita beralih ke Pak Ishak, Wakil Bupati Belitung. Pak Ishak, tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey, data itu merupakan salah satu hal yang krusial terkait dengan bantuan gitu Pak ya, bantuan langsung tunai. Nah, hal apa saja Pak yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal ini di Kabupaten Belitung untuk mendukung percepatan peningkatan ekonomi daerah pada saat masa adaptasi kebiasaan baru ini Pak? Silakan Pak Ishak. Baik, terima kasih Pak Hanggo dan para narasumber senior saya. Salam sejahtera, salam bersamaan dalam keberagaman. Kami bersyukur Belitung hari ini pas COVID kami 2 orang yang sedang menjalankan karantina di pusat karantina kami, dan ketika tahap awal kami memang juga menerapkan berbagai aplikasi teknologi sehingga kami bisa menjaga Belitung lebih aman, dan saat ini kami bisa menerapkan era normal baru. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan untuk bantuan sosial dari Diskominfo, kami merancang aplikasi sederhana yang namanya Cek Bansos ya. Masyarakat yang sudah diusulkan, karena Belitung ini kan transformasi dari tambang menuju ke ekonomi baru yang disebut dengan pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga UMKM. Jadi yang paling terkena dampaknya tentu adalah di sektor kepariwisataan, para pelaku UMKM, dan ekonomi kreatif. Tiba-tiba tidak ada penerbangan, tiba-tiba tidak ada wisatawan, tentunya mereka harus membayar kredit bank, mobil mereka, kemudian tempat mereka, dan seterusnya. Nah, kami sebagai pemerintah daerah menggunakan aplikasi yang sudah ada, yang sudah eksis dengan sederhana. Misalnya dengan WhatsApp Group, dengan Telegram, kemudian dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tinggal kita modifikasi membentuk WA Group, katakanlah untuk semua pelaku usaha logistik. Ketika tidak ada pesawat yang terbang, kami koordinir seluruh pelaku usaha logistik untuk berkumpul di WA Group bersama saya dan Pak Bupati, dan juga para pelaku UMKM, sehingga kami bisa berinteraksi, akhirnya memutuskan menyewa pesawat kargo begitu. Sehingga barang-barang UMKM tetap bisa terkirim, dan kami bisa memonitor dengan WA Group. Kemudian kami juga bentuk WA Group yang lain yang sejenis terkait dengan ekonomi masyarakat lokal. Kemudian Telegram kami gunakan untuk membangun pasar
tani online, pasar ikan online, pasar jajanan online ya. Sehingga masyarakat tetap bisa berusaha dari rumah, bikin bisnis kuliner rumahan dan seterusnya menggunakan teknologi Telegram, aplikasi Telegram yang sudah eksis. Sehingga tidak perlu ribet membangun aplikasi baru pada saat pandemi. Nah, mengenai cek bansos sendiri kami gunakan untuk mengetahui mana masyarakat yang merasa dia sudah mendaftar tapi dalam daftar. Nah, mereka tinggal menyampaikan kepada dinas terkait. Memang masih jauh dari sempurna, tapi setidaknya masyarakat kita sudah punya akses untuk bisa melihat, karena saat itu kan mereka tidak bisa datang langsung ke kantor. Jadi kami harus bekerja dengan sangat cepat untuk mempersiapkan itu semua. Nah, saya kalau boleh bercerita sedikit mundur ke belakang, waktu awal Februari, ketika daerah lain mungkin juga baru mulai mempersiapkan diri menghadapi pandemi, waktu itu kami mendapat informasi dari sahabat-sahabat di Wuhan bahwa kalau COVID ini sangat berbahaya. Makanya kami merubah nama Satgas kami, Satgas Krisis Kesehatan menjadi Satgas COVID. Waktu itu bahkan WHO baru mulai mengumumkan jenis penyakit ini adalah, virus ini adalah COVID-19. Jadi akhirnya kami bisa memutuskan melakukan langkah koordinasi lebih cepat. Dan kami punya satu anak muda, namanya Algozi, yang sekarang ditarik ke BNPB, merancang sebuah aplikasi yang namanya Fight COVID-19. Nah, aplikasi ini sangat membantu kami. Aplikasi ini bisa melakukan tracking orang-orang yang masuk, kemudian bergeser tempatnya. Sehingga ketika kami membentuk tim pemantauan di darat, kami bisa mengetahui pergeseran orang yang baru datang mendarat di bandara kami, di pelabuhan laut, sehingga ketika dia masa isolasi 14 hari belum berakhir dia keluar rumah, tim kami akan mendatangi tempat tinggalnya. Nah, ini kami padukan dengan penggunaan yang sederhana yaitu gelang konser lah begitu kira-kira yang anti air. Kami bikin atas sumbangan komunitas sosial Belitung. Nah, ketika orang landing di bandara, datang ke pelabuhan laut, mereka harus mendownload aplikasi Fight COVID-19 tadi. Mengisi data, kemudian kami pasangkan gelang di tangannya. Harus dipakai 14 hari. Setelah hari ke-14, mereka harus datang ke pos deteksi COVID terdekat di rumahnya untuk membuka itu. Dan aplikasinya kami matikan. Nah, aplikasi itu juga ada isinya entertain dan seterusnya. Kami sudah menerapkan ini bersama Kominfo kami, sehingga di tahap awal 3 bulan pertama, kami akhirnya bisa mengendalikan penyakit COVID-19 tidak melebar sampai ke transmisi lokal yang masif. Dan sampai hari ini, aplikasinya sudah tidak kita gunakan, karena pusat sudah menarik aplikasi itu menjadi satu aplikasi yang sama di seluruh Indonesia, dan gelangnya juga sudah tidak kita berlakukan, tapi transmisi lokal sudah tidak banyak terjadi. Jadi kalau fluktuasi jumlah pasien kami 1 minggu ya 1 orang, 2 orang, sembuh lagi 1 orang, 2 orang, sembuh lagi, dan seterusnya. Kami sama dengan Pak Wali Kota Kupang, 1 Juli 2020 itu adalah masa kami untuk memulai kembali tatanan hidup baru ya. Jadi new normalnya kami mulai di 1 Juli, kebetulan itu hari jadi ibu kota kami sudah langsung keluarkan peraturan Bupati nomor 23 tahun 2020 yang mengatur 10 sektor tatanan hidup baru. Definisi new normal bagi kami itu adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Kalau salah satu terlalu berat, ini nggak bagus ya. Jadi ketika isu kesehatan sudah terlalu mendominasi, kami harus menjadi penyeimbangnya. Nah sekarang, akhirnya pariwisata kami mulai berjalan. Nah mengenai bansos, ini sudah bulan terakhir ya. Bulan ini September awal nanti kami akan bagikan yang terakhir, yang keempat kalinya ke semua yang terdampak. Nah kemudian pariwisata kami sudah ada wisatawan asing yang datang menggunakan kapal hias. Kemudian kalau protokol mungkin saya nggak perlu ceritakan lagi, kita mungkin menerapkan protokol yang sama di seluruh Indonesia. Dan pesawat-pesawat yang tadinya masuk 12 kali sehari memang sekarang baru 4 kali. Ya, 4 kali sehari. Dari total 1.200 penumpang per hari, sekarang hanya sekitar 400 sampai 500. Tapi menurut kami ini sudah sangat lumayan baik, 40-50% rebound-nya, sehingga kami optimis ketika awal 2024, pariwisata Belitung akan menyentuh angka ke 70%. 1 September nanti kami akan meluncing Hotel Bintang 5 pertama yang tertunda kemarin saat pandemi, yaitu Hotel Sheraton yang berada di kawasan ekonomi khusus. Kenapa? Karena kami ingin meyakinkan kepada masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Belitung manajemen COVID-nya baik. Ya, kemudian kami memastikan bahwa Belitung bukan hanya sebagai destinasi yang terindah, tapi Belitung terindah, COVID-nya pun terendah. Ya, dari sisi 10 destinasi wisata unggulan yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Jadi tagline kami sekarang yang baru itu adalah Belitung terindah, COVID terendah.
Kenapa? Kami ingin meyakinkan calon wisatawan dan kami ingin membangun kembali kepercayaan mereka kepada Belitung dan daerah lainnya. Tanpa sebuah kepercayaan, orang tidak akan berangkat ke sebuah destinasi wisata. Jadi harus ada kepercayaan diri dulu dan percaya kepada tujuannya. Jadi kalau manajemen sebuah daerah bagus dan itu terblow up dengan baik di media, dan mereka tahu cara kita melakukan manajemen jika ada pasien COVID yang positif, seperti apa, berhasil dan tidak, kemudian kita bisa meyakinkan mereka, saya rasa dengan paket-paket wisata yang menuju destinasi yang sudah menerapkan protokol COVID tadi, mereka akan berani melangkahkan kaki. Buktinya weekend kemarin kami kebanjiran wisatawan dari korporasi maupun dari keluarga-keluarga, dan kami bersyukur yang pulang dari sini semoga tidak ada yang katakanlah positif COVID ya, dan masyarakat kami tidak ada yang tertular COVID. Nah itu yang kami sedang laksanakan. Kami juga mendapatkan bantuan dari pusat, dana insentif daerah 11,9 M sebagai apresiasi penanganan COVID. Mungkin Kupang lebih besar dari kami lagi ya. Kami bersyukurlah intinya bahwa Belitung sekarang sedang berusaha untuk bangkit kembali karena tadinya Belitung harusnya ada 5 flight penerbangan internasional di tahun 2020. Tapi karena tiba-tiba datang pandemi, semua flight itu batal. Satu direct dari Kuala Lumpur, yang kedua dari Singapura, 2 dari China, satu lagi rencananya dari Aussie ya untuk transit menggunakan Jetstar. Tapi ini semua harus kami mundurkan kembali, tidak apa-apa. Kami anggap pandemi adalah potensi bagi orang yang inovatif, bukan malapetaka. Jadi pandemi ini justru melahirkan banyak startup baru, banyak entrepreneur baru, dan kami yang lebih aktif dan sekali yang kami sebagai Balai Latihan Kerja yang Kemenaker khusus di wisata. Jadi mereka jadi barista, bagaimana mengolah ikan yang begitu yang lebih bagus menjadi produk yang lebih baik sehingga bisa dikirim keluar. Kami memastikan kargo juga bisa berlangsung. Jadi ini cara-cara sederhana yang kami lakukan dan akhirnya ekonomi kami bisa berputar begitu kira-kira. Saya rasa demikian, kembalikan kepada host. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak atas paparannya nih Pak, cukup menarik. Tadi ada beberapa hal yang saya highlight Pak terkait dengan Belitung sendiri sudah menerapkan teknologi Pak ya dalam hal tracking COVID, tadi ada Find COVID-19 gitu ya. Dan saya quote dari statement Bapak tadi, pandemi adalah potensi untuk yang berinovasi. Ini menarik nih Pak. Sekarang coba kita beralih ke Jawa Barat. Kalau kita bicara mengenai inovasi, kita beralih ke Pak Setiaji. Pak Setiaji tadi di awal saya coba menyampaikan ada prestasi Pak ya, desa digital di inovasi yang dilakukan di Provinsi Jawa Barat. Nah, apakah desa digital ini menjadi salah satu langkah strategis Pak yang diambil oleh Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi kebiasaan baru ini? Silakan Pak Setiaji. Ya, terima kasih Mas Anggo. Selamat siang, Assalamualaikum. Saya hormati seluruh narasumber. Ya, terkait dengan pandemi, ya, tadi sangat tertarik dengan state Pak Wali Kota bahwa memang kita tidak bisa berdiam diri dan kemudian harus bersikap. Oleh karena itu Pemprov Jabar pada waktu awal-awal pandemi COVID juga langsung bergerak membentuk sebuah unit Pikobar atau gugus tugas, dan kemudian berikutnya lagi melakukan upaya-upaya untuk melakukan inovasi dan lain sebagainya, dan termasuk vaksin ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini vaksin sudah bisa diselesaikan uji klinisnya sehingga nanti bisa digunakan untuk sehingga ekonomi ataupun aktivitas bisa bergerak. Nah, di Jawa Barat sendiri kami mengusung 5 nilai dalam rangka mengantisipasi ataupun menghadapi COVID ini. Pertama, tentunya responsif dan kemudian harus berbasis data ilmiah. Oleh karena itu kami menggunakan berbagai macam teknologi untuk menghasilkan data-data tadi, sehingga data digunakan untuk menggunakan kebijakan, termasuk mengevaluasi PSBB dan langkah-langkah berikutnya dalam rangka antisipasi AKB, adaptasi kebiasaan baru. Terus kemudian juga melakukan inovasi, banyak sekali inovasi yang kita lakukan, termasuk salah satunya adalah desa digital,
Nah, kenapa desa ini penting untuk kita tingkatkan? Karena menurut PDRB sendiri bahwa sektor yang sangat ini meningkat adalah selain TIK juga pertanian ya, agriculture dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan desa, mungkin di slide langsung ke slide 6 ya. Kami menginisiasi desa digital ini adalah dari tahun lalu ya, di slide 6 terus. Ya, dengan membagi mereka itu ke dalam 3 level. Nah, tahun lalu Pak Prof juga membantu kami memetakan kesiapan maturity level dari desa-desa tersebut, sehingga kita mempunyai peta mana desa yang harus ditingkatkan infrastrukturnya, mana yang sudah maju untuk ditingkatkan literasi digitalnya, sehingga mereka bisa memanfaatkan teknologi tadi untuk kepentingan pemanfaatan ekonomi. Kemudian baru merambah ke 3 yang kita sebut peningkatan untuk perdagangan, inovasi IoT, dan lain sebagainya. Nah, khusus infrastruktur sendiri tentunya peran serta Lintas Arta sangat penting, yang memiliki basis backbone komunikasi, dan kami juga disupport banyak oleh Lintas Arta dalam rangka untuk infrastruktur digital ini. Nah, lanjut untuk desa digital sendiri kami memiliki 10 tema, lanjut. Yang di dalam paparan di sini kita lihat ada 10 tema yang kami fokuskan. Pertama berkaitan dengan pertanian. Nah, isunya itu kan adalah bagaimana petani harus bisa meningkatkan kapasitasnya di tempat yang sepertinya sulit. Banyak sekali pertanian ini yang tergantung dengan hujan, irigasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga konvensional. Oleh karena itu dengan adanya teknologi, kita pasang sensor, terus kemudian water drip secara otomatis sehingga bisa meningkatkan kapasitas ataupun juga growth-nya. Sehingga mereka bisa menempatkan keuntungan dari pertanian tersebut. Nah, kemudian nyambung ke pertanian juga perikanan ya. Kita banyak sekali ladang-ladang perikanan ya yang bisa diotomasi menggunakan perangkat IoT, dan ini nanti pastinya hubungannya dengan komunikasi. Dan nanti isunya yang berikutnya berkaitan dengan perdagangan. Kami melakukan kolaborasi dengan berbagai marketplace sehingga produk-produk tersebut bisa langsung dinikmati oleh end user, sehingga menghilangkan middleman. Karena bagaimanapun juga ini adalah rangkaian ataupun juga ekosistem yang harus ditingkatkan, artinya bukan satu titik di hulunya, tetapi bagaimana itu sampai ke end user ataupun customer juga harus kita siapkan. Sehingga baik mulai dari produktivitas, terus kemudian juga penjualan, dan kemudian juga keyakinan mereka untuk bertani, sehingga kita juga melibatkan micro insurance untuk bisa memastikan bahwa produk-produk tersebut di-cover oleh asuransi. Kemudian sisi lain ya tentunya adalah hal-hal yang basic seperti kesehatan dan pendidikan. Nah, dengan adanya inisiatif ini, sehingga ke depan tentunya dengan AKB ini infrastruktur dan desa-desa yang saat ini ditinggalkan oleh masyarakat untuk ke perkotaan, diharapkan nanti masyarakat perdesaan menjadi lebih bergairah dengan meningkatkan ekonominya di desa-desa tersebut. Termasuk kami melakukan peningkatan dalam rangka untuk daya beli. Kita memiliki program juga pusat digital desa, di sana didukung oleh Tokopedia, sehingga masyarakat yang tidak memiliki kemampuan daya beli yang cukup tinggi karena barangnya cukup mahal bisa didekatkan dengan teknologi melalui prinsip online dan offline. Masyarakat bisa datang ke lokasi yang offline yang kita sediakan, kemudian mereka bisa membeli barang-barang produk-produk online secara lebih murah, dan kemudian mereka bisa juga memasarkan barang-barang produknya di fasilitas yang kita siapkan, sehingga tingkat pertumbuhan ataupun ekonomi yang ada di desa menjadi meningkat. Nah, dengan adanya ini, indeks desa membangun kita menjadi lebih meningkat. Dan dulu di 2018 masih ada desa yang tertinggal, saat ini sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Jawa Barat. Nah, dengan adanya inisiatif seperti ini, diharapkan nanti dengan adanya inisiatif digitalisasi di desa dalam rangka untuk inklusivitas penduduk yang ada di Jawa Barat, sehingga seluruh desa menjadi ke arah mandiri ataupun maju. Demikian kira-kira penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setiaji. Ini bicara desa digital lengkap sekali Pak ekosistemnya Pak ya, dari mulai
pendidikan, kemudian ada pertanian juga sampai dengan hasil buminya itu juga dipasarkan melalui multimedia digital tadi. Nah, kita beralih ke Profesor Suhono. Pak Prof, ini kalau kita melihat tadi dari Kupang, kemudian sampai dengan Jawa Barat dan Belitung, kita melihat sudah beberapa daerah ini menerapkan teknologi gitu, Prof ya. Nah, menurut Profesor Suhono, bagaimana peran teknologi Smart City ini selama masa pandemi ini, Prof? Terima kasih Mas Anggo, dan sekali lagi selamat siang pada narasumber dan partisipan. Baik, jadi kalau kami dari akademisi tentu saja ingin berkontribusi memodelkan bagaimana tadi tingkat kerumitan yang ada di masing-masing kota, tingkat kesulitan di masing-masing kota, dan kota ataupun kabupaten itu adalah system of system. Ada sistem kesehatan, ada sistem pertanian, ada sistem pendidikan, ada sistem perdagangan, dan sebagainya. Nah, slide yang kedua. Nah, tentu saja untuk bisa menyelesaikan kerumitan-kerumitan itu, kita mencoba melakukan satu simplification. Tadi dari Kupang sudah mencoba melakukan simplifikasi dengan konsiderasi tertentu. Demikian juga di Belitung sudah ada gerakan-gerakan bagaimana teknologi membantu penyelesaian tantangan-tantangan yang ada di Belitung, termasuk pariwisata. Demikian juga Jawa Barat dengan penekanan pada digitalisasi maupun hal yang berkait dengan tadi pertanian, bahwa digitalisasi dan pertanian itu tumbuh positif dibandingkan dengan yang lain. Nah, kami dari akademia ataupun juga dari Society Smart City mencoba membuat suatu model sehingga bisa menjadi pegangan dari masing-masing daerah, kota, kabupaten, provinsi, di manakah problem-problem yang ada di kota tersebut yang belum bisa disolusikan. Nah, kita perlu melihat bahwa inovasi kota, inovasi kabupaten, inovasi provinsi pada hakikatnya adalah ingin meningkatkan kualitas kehidupan. Pak Jeffrey ingin meningkatkan Kupang menjadi lebih sejahtera, ingin lebih sehat, ingin lebih aman, ingin lebih bahagia. Unfortunately, dalam 5 bulan terakhir kita mendapat serangan pandemi COVID. Nah, tantangan ini harus diselesaikan. Nah, sehingga memahami bagaimana mengatasi persoalan itu. Nah, kota cerdas atau kota yang apapun pasti ya, pada intinya adalah bagaimana bisa meningkatkan quality of life, kualitas hidup masyarakat. Sehingga di dalam pendefinisian dari smart city ataupun smart municipal ataupun smart province atau smart city adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber daya yang ada di masing-masing kota tersebut yang beda-beda tentu saja antara Kupang, Jawa Barat maupun Belitung. Nah, disitulah seninya bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Di dalam konteks COVID, orang harus berpisah dalam jarak tertentu. Dia tidak boleh berkumpul, sehingga muncullah nggak bisa kantor, nggak bisa ke pariwisata. Tadi sudah disebutkan bagaimana Belitung mencari usaha-usaha baru, mencarikan aplikasi-aplikasi sedemikian rupa sehingga bisa membantu itu. Nah, itu adalah satu usaha-usaha. Nah, Smart City ataupun sejak ada jargon tentang Smart City 8-10 tahun yang lalu, aplikasi-aplikasi, teknologi penting dan sudah diusahakan, dan yang diperlukan yang lain adalah tentu saja adalah tata kelola dan orangnya itu sendiri. Nah, disitulah tantangan bahwa teknologi itu penting, tapi ternyata tidak cukup. Banyak kota-kota yang mengambil aplikasi tertentu, kemudian membangun comment center, tapi tidak disiapkan yang lain. Talentanya nggak disiapkan, prosesnya nggak disiapkan. Sehingga kami membuat satu model bahwa... Prof. Ya. Lagi, Prof.
Oh iya, halaman kedua saja kita. Halaman kedua, nanti biar yang segmen yang berikutnya. Jadi pada prinsipnya itu adalah bagaimana people, proses, dan teknologi. Coba slide yang kedua supaya itu 1 menit aja ya. Kami membuat satu sistem cerdas dan tangguh itu berdasarkan Iqra, tabayun, bertindak, sensing, understanding, and acting. Nah, disinilah kita memahami, oh orang yang sakit, ini reaktif enggak? Ini orang miskin, orang kaya untuk dapat bansos, itu aja tidak gampang kan ya. Sehingga bagaimana waktu bansos dikirim itu termasuk sensing. Melihat orang sakit, sensing. Nah, disitulah teknologi informasi bisa membantu, tetapi tidak cukup. Bagaimana tata kelola, bagaimana. Nah, kalau secara ini kami membuat satu model sistem cerdas dan tangguh yang terdiri dari konektivitas, ada cloud computing, ada big data, ada AI, ada IoT. Ujung-ujungnya adalah Iqra, tabayun, bertindak, sensing, understanding, and acting. Ini yang mesti dikembangkan oleh masing-masing kota. Dan saya lihat dari hasil kami melakukan riset dan rating kota cerdas setiap 2 tahun, ini belum optimal. Jadi belum ada kota cerdas di Indonesia, masih menuju kota cerdas. Karena memang pasti banyak yang bolong-bolong. Demikian untuk elemen episode yang pertama, Mas Anggo. Terima kasih, Prof. Suwono. Jadi saya quote yang terakhir tadi, belum ada kota yang betul-betul cerdas nih, Prof ya. Jadi masih proses menuju ke kota cerdas. Ya. Baik, terima kasih, Prof. Kita beralih ke Pak Alfi Asman, Business Director Lintas Harta. Pak Alfi, pandemi COVID ini kan menjadi momentum kebangkitan teknologi, Pak, dan mengakselerasi transformasi digital. Nah, ini bagaimana, Pak, Lintas Harta menangkap peluang ini untuk menghasilkan suatu inovasi teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mungkin dibutuhkan oleh pemerintah daerah? Silakan, Pak Alfi. Terima kasih, Pak Anggo. Yang saya hormati, Bapak-Bapak narasumber, dan tentunya juga partisipan dalam webinar kali ini. Atas pertanyaan Pak Anggo yang tadi disampaikan bahwa benar bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini sebagaimana kami juga sudah berkunjung ya, walaupun tidak berkunjung secara fisik, tapi mulai berkunjung secara virtual. Nah, ini budayanya mulai beda nih sekarang. Ada new normal ya, berkunjungnya bukan fisik, tapi berkunjungnya secara virtual karena ada protokol kesehatan dari mana kita harus melakukan social distancing ya. Nah, kembali lagi kepada apa yang kami coba temu kenali, bahwa ternyata baik itu industri, baik itu di pemerintah, baik di kementerian, lembaga tinggi negara, pemerintahan provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, itu memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini dipaksa untuk segera merealisasikan atau melakukan transformasi digital. Bahkan dari beberapa narasumber yang kami dapatkan, itu mereka dipaksa 5 sampai dengan 10 tahun lebih cepat dari apa yang mereka rencanakan. Ya, dari dipaksa lebih cepat untuk merealisasikan karena adanya apa? Karena adanya batasan-batasan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan adanya itu, kebetulan, nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Prof juga, bagaimana teknologi sekarang, atau mungkin sarana sekarang itu bisa menjangkau. Nah, karena kalau di konteksnya adalah di pemerintah daerah, bagaimana layanan ini akan bisa menjangkau ke semua masyarakat. Karena memang kita ketahui bersama, infrastruktur telekomunikasi ini belum merata. Ya, belum merata. Mungkin kalau di kota-kota besar seperti kota di Jawa atau mungkin beberapa kota di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan kota-kota besarnya itu mungkin sudah terjangkau dengan akses internet yang cukup memadai. Tapi bagaimana dengan warga-warga atau mungkin masyarakat yang di pedalaman? Nah, ini juga menjadi salah satu concern ya kita bersama, di mana sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah pusat dalam hari ini Kemkominfo itu dengan proyek untuk 3T, daerah 3T, mereka menggelar bagaimana memperluas layanan internet untuk masyarakat, memperluas layanan jangkauan seluler atau BT seluler untuk masyarakat,
di mana beberapa tahun belakangan ini sangat gencar teman-teman di Kominfo untuk menggelar supaya masyarakat ini bisa mendapatkan akses internet dan telepon seluler. Nah, menurut kami dengan adanya infrastruktur yang merata, tentunya ini akan membuat aplikasi-aplikasi yang akan dibuat oleh pemerintah daerah itu akan menjadi sangat bermanfaat. Karena apa? Karena akan dapat digunakan dan diakses oleh masyarakat. Tadi mungkin sebagai contoh dari Kabupaten Pak Jefferson ya menyampaikan bahwa ada aplikasi untuk mendaftarkan diri, mendapatkan bantuan sosial. Nah, tentunya ini kalau misalkan daerah-daerah di mana di pelosok yang tidak ada jaringan internetnya, akan susah ini ya untuk mendaftarkan secara online gitu ya. Akan susah begitu kira-kira. Nah, yang kedua adalah bagaimana aplikasi-aplikasi yang akan dibuat atau mungkin akan diimplementasikan ini memang menyentuh kebutuhan dari dasar dari masyarakat itu sendiri. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah itu adalah melayani masyarakat. Tadi yang Pak Hasono sampaikan bahwa ada bagaimana pelayanan kesehatan, bagaimana pelayanan pendidikan, bagaimana pelayanan keselamatan ataupun yang lain-lain sebagainya. Nah, tentunya ini merupakan satu tantangan tersendiri dari semua pemerintah daerah karena pemerintah daerah juga mempunyai skala prioritas ya terkait dengan apa yang akan dibangun atau mungkin apa yang akan diimplementasikan. Nah, tentunya ke depan kita melihat bahwa dengan adanya era new normal sekarang bahwa kita mempunyai tatanan yang baru dalam kondisi COVID yang mudah-mudahan bisa segera selesai. Nah, tentunya layanan pemerintah daerah, layanan pemerintah provinsi ini harus prima, ya, harus bisa membuat kehidupan masyarakat kualitasnya lebih baik dan demikian juga layanan menjadi cepat, ya. Mungkin dari pada kesempatan ini kami bisa memberikan contoh bagaimana layanan untuk kesehatan. Jadi bagaimana karena kondisi COVID-19 mungkin dari masyarakat kalau akan mengadu ke puskesmas akan meminta bantuan bantuan ambulan itu bisa dilakukan secara online. Gitu ya, dilakukan secara online, bisa menggunakan aplikasi, kemudian meminta kepada comment center begitu ya. Kemudian ambulan akan datang untuk menjemput mereka untuk memberikan layanan kesehatan. Demikian juga dengan layanan terkait dengan keselamatan. Bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan CCTV ya dengan aplikasi terkait dengan video analitik ya, di mana kalau misalkan ada sesuatu yang dirasa kurang nyaman, masyarakat bisa melaporkan secara langsung. Kemudian dari comment center bisa dilihat lokasinya di mana. Karena pada waktu melapor itu sudah ada letlongnya, sudah ada posisinya di mana masyarakat itu melapor. Dan bila tercover dengan CCTV maka akan bisa terlihat. Itu juga akan mempercepat ya dan akurat terkait dengan hal tersebut. Demikian juga dengan contoh terkait dengan masalah kegiatan belajar mengajar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa belajar mengajar saat ini itu dilakukan masih dari rumah ya karena adanya social distancing. Nah, tentunya ini juga bagaimana pemerintah daerah bisa memberikan fasilitas ya, fasilitas terkait dengan WiFi, terkait dengan internet gratis untuk masyarakat atau untuk pelajar-pelajar sehingga mereka bisa belajar. Demikian juga dengan guru-gurunya. Nah, pemerintah bisa membuat aplikasi-aplikasi konten-konten pembelajaran ya sehingga guru ataupun itu bisa mengupdate ya terkait dengan materi-materi akan disampaikan oleh guru kepada muridnya. Mungkin itu sedikit dari Pak Hanggo terkait bagaimana upaya-upaya lintas arta dalam hal ini bisa memberikan inputan, bisa juga membantu pemerintah daerah untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin pada kesempatan kali ini kami juga mempunyai program yang kita sebut namanya Accelerate,
di mana mungkin kita bekerjasama dengan dengan ITB ya Pak Suwono, di mana kita bersama mahasiswa-mahasiswa itu kita membuat aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh industri, demikian juga oleh pemerintah dalam hal ini, baik itu pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Nah, mungkin demikian Pak Anggo untuk sesi kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggo. Terima kasih Pak Alfi, cukup lengkap penjelasannya Pak ya. Jadi kalau saya highlight, memang kebutuhan terkait dengan akses internet atau infrastruktur di kota-kota atau maupun di kabupaten ini cukup meningkat, dan semua teknologi yang tadi disampaikan dari Kupang, di Jawa Barat maupun di Belitung juga sudah pasti membutuhkan akses internet. Terima kasih Pak Alfi. Bapak Ibu semua, kami ingin mengingatkan untuk para peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan kepada para narasumber melalui kolom chat yang sudah disediakan, dan nanti pertanyaan itu akan kita bahas di sesi paling akhir, serta kami juga mengingatkan untuk mulai mengisi kuesioner dengan link yang telah di-share di kolom chatting. Baik, Bapak Ibu semua, segmen 1 sudah kita lalui. Sekarang kita coba masuk ke segmen 2 dengan fokus bagaimana kita meningkatkan ekonomi daerah. Nah, kita langsung beralih ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey, kebijakan apa Pak yang telah dilakukan pemerintah daerah, khususnya di Kota Kupang, dalam mengendalikan atau stabilisasi ekonomi di daerah ini Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak Jeffrey, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Memang untuk pemulihan ekonomi ini terus terang aja kami berusaha sekuat tenaga untuk mengalokasikan anggaran untuk saudara-saudara kami. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa dua komponen kesehatan dan ekonomi ini dua hal yang sangat menjadi perhatian kita. Jadi keseimbangan seperti Bapak katakan tadi, bahwa keseimbangan ekonomi dan kesehatan ini sangat penting untuk kita. Oleh karena itu memang anggaran kami untuk social safety net itu dalam bantuan-bantuan sosial itu sekitar 42 miliar rupiah, yaitu skemanya dalam bantuan langsung maupun tidak langsung, yang intinya adalah untuk peningkatan ekonomi. Dan saat ini seperti saya katakan tadi, ada sekitar 37.625 kepala keluarga yang menerima bantuan sosial, termasuk dalamnya keluarga harapan, program keluarga harapan, sembako, bantuan tunai yang bersumber dari APBN dan juga sumber-sumber lainnya. Saya ingin memberikan catatan penting juga bahwa dalam pandemi COVID ini ada beberapa hal penting yang juga kami akselerasikan untuk peningkatan ekonomi kami. Yang pertama itu pembangunan startup. Kami secara online juga kita mengajar digital marketing untuk anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, juga ibu rumah tangga atau UMKM yang tersebar di Kota Kupang, dengan kami meng-hire ahlinya untuk mengajarin saudara-saudara kami untuk bagaimana meningkatkan ekonomi mereka dengan digital marketing. Dan ini saya kira berhasil, dan ada beberapa testimoni yang juga dilaksanakan oleh ibu-ibu, yang dengan hasil itu mereka bisa saja dengan tadinya pakai grup WA saja menjual atau mengantar sayur dari ibu-ibu, tidak perlu berbondong-bondong lagi ke pasar, mereka langsung antar saja. Hal yang sangat kecil sekali, hal yang sangat mudah, dan mereka mendapatkan penghasilan. Itu salah satu yang dikembangkan. Jadi 5.000 target kami, 5.000 peserta dalam untuk melatih startup yang ada di kota. Kemudian juga kami juga mengajak masyarakat untuk memasarkan produk-produk mereka yang sudah manual sekarang ini tetap diarahkan ke digital marketing. Dan saya percaya bahwa kami masih dalam track yang luar biasa bagus karena perkembangan ekonomi kami yang cukup bagus. Bapak Ibu semua, kami sangat tertarik bahwa dalam rencana-rencana kita yang bagus apapun, kalau tidak diikuti dengan kemauan dan tata kelola yang bagus,
dengan sistem yang bagus, maka itu tidak akan berhasil. Oleh karena itu memang tata kelola dan juga sistem yang bagus ini harus dikerjakan secara baik sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Dan saya percaya bahwa dengan pengelolaan dana-dana COVID yang tersedia ini bisa juga meningkatkan quality of life kita. Saya tertarik tadi beberapa hal penting yang disampaikan oleh teman-teman bahwa akses internet itu memang saat ini di Kota Kupang dikatakanlah termasuk mahal. Dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas dari penduduk Kota Kupang, terasa sekali anak-anak kita khususnya yang work from home dan juga anak-anak sekolah kita, orang tuanya teriak. Bagaimana sih caranya pemerintah bisa membantu dengan pulsa yang mudah, yang murah? Kami mengantisipasi itu pertama dengan dana kelurahan yang ada kita sisihkan seberapa untuk memberikan gratis internet kepada anak kita dalam certain period. Juga anak-anak kita yang bekerja PR dan sebagainya mereka bisa kerja. Tapi lebih dari itu juga kami menghimbau pemerintah pusat. Kita mengirim surat langsung kepada Pak Menteri untuk kalau bisa satu harga dari di seluruh Indonesia itu mengenai harga internet itu. Jadi jangan sampai di Kota Kupang itu mahal sekali, saudara-saudara kita di Jawa itu murah. Kita belajar dari kebijakan Pak Jokowi untuk satu harga minyak BBM itu. Bayangkan kalau di Kota Kupang dulu atau di NTT dulu ada satu kabupaten yang harga PPM itu per liternya sampai 30.000, 40.000. Sedangkan di daerah kita di Jakarta di mana termasuk Kupang ini masih terlalu murah. Kami belajar dari ide itu, kami mengirim surat resmi ke kementerian untuk mempelajari apakah mungkin untuk internet itu satu harga semua. Sehingga kami juga istilahnya anak-anak kami juga tidak terlalu terbeban. Di samping itu memang ada alokasi dana khusus untuk anak-anak kita ini. Kami juga terus terang aja membuat aplikasi online, misalnya Dukcapil itu. Kami ada aplikasi Simple namanya. Jadi saudara-saudara kami yang mengurus KTP itu saat ini juga tidak perlu lagi datang. Dia aplikasi dari rumah saja. Dia hanya datang kalau mengambil fisiknya itu jam berapa. Dia kasih certain period, jam sekian sampai jam sekian aja dia punya. Kemudian orang lain begitu. Jadi waktunya sehingga tidak ada numpuk pada satu tempat. Itu salah satu. Kemudian juga kesehatan juga kita udah punya. Yaitu namanya aplikasi kesehatan masyarakat yang saudara-saudara kami yang misalnya mau datang berobat, dia udah bisa daftar online dari rumah. Ini juga kita sudah buat. Dan yang termasuk tadi BKS, Brigade Kupang Sehat. Kami punya online, jadi kalau misalnya saja ada sakit bisa konsultasi juga dari online saja dengan dokter yang siap 24 jam. Kami siapkan itu semua dan ambulans tersedia 24 jam jika konsultasi atau juga diskusi atau hasil analisa dokter itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian juga yang paling penting juga kami kerjasama dengan CLU untuk membantu masyarakat kita menyampaikan informasi-informasi dan kami punya tim reaksi cepat yang bergerak cepat jika harus ada pertemuan atau pertemuan khusus. Itu catatan kami untuk bagaimana kami tetap menggeliatkan ekonomi kita dengan tetap memperhatikan protokol COVID. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi tadi saya highlight ada kebijakannya terkait dengan bantuan langsung tunai, terus kemudian ada program kompetensi juga Pak ya. Jadi kompetensi teman-teman di Kupang ada digital trainer tadi Pak ya untuk membuat startup supaya bisa lebih berkembang. Baik Pak Jeffrey, terima kasih. Terus kemudian ada titipan juga dari Pak Jeffrey terkait harga akses internet supaya satu harga Pak ya. Nah, ini menarik nih Pak kalau bisa satu harga Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Berikutnya kita beralih ke Pak Ishak, Wakil Bupati Belitung. Pak Ishak, bagaimana Pak pemerintah daerah menyusun strategi khususnya di Kabupaten Belitung untuk menghidupkan kembali sektor yang pada saat ini memiliki peran atau PAD yang tadinya terpuruk Pak selama masa PSBB ini. Mungkin bisa di-sharing ke kita Pak, silakan Pak. Ya terima kasih.
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Belitung sekarang fokusnya adalah pembangunan ekonomi kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan UMKM. Begitu pandemi itu semua jadi titik nol kembali. Nah, strategi kami itu adalah memastikan saat ini manajemen COVID berjalan tetap baik, dan masyarakat di luar Belitung harus tahu bahwa manajemen ini bagus. Sehingga ketika mereka tahu, tumbuhlah kepercayaan publik untuk berani datang ke Belitung. Jadi self-confidence harus dibangun untuk wisatawan dan trust-nya juga harus dibangun sekalian. Bagaimana caranya? Yaitu kami harus menggunakan digital marketing dengan tagline yang pas. Tadi yang saya sebut adalah Belitung terindah, COVID terendah. Kenapa dua kalimat ini harus kami padukan? Karena orang memang merindukan tempat yang indah saat ini. Karena sudah jenuh berada dalam rumah dan aktivitas yang di tengah-tengah pandemi. Tapi kalau mereka nggak yakin dan percaya bahwa destinasi itu bisa tetap membuat mereka nyaman dan aman dari COVID, bagaimana caranya? Kenapa mereka harus datang gitu ya? Jadi kita memang harus memastikan bahwa COVID di sini tetap rendah, bahkan terendah di antara 10 Bali baru. Nah, inilah yang sedang kita mau launch dalam waktu dekat di awal September, sehingga wisatawan di Nusantara bisa tahu bahwa ada destinasi yang hanya 45 menit dari ibu kota Jakarta, datang langsung ke Belitung, tidak perlu dengan tekanan psikologi yang lama di dalam pesawat, langsung landing, langsung bisa menuju destinasi unggulan. Semua destinasi sudah menerapkan protokol new normal, dan kami sudah menjalankan ini, simulasinya sudah jalan 1 bulan, dan semua berjalan dengan baik. Nah, kalau kita sudah sanggup membangun kepercayaan publik kembali, maka kami yakin bahwa wisata akan naik. Nah, 2 minggu terakhir kami sudah mengukur tingkat kunjungan wisatawan dan juga penumpang pesawat. Ya, jadi drastis sekali kenaikannya dari 10% naik menjadi 25, kemudian naik menjadi 45%, dan sekarang sudah mendekati angka 50%. Walaupun akhir pekan kemarin sangat tinggi, sekarang kembali ke 40-an%. Nah, hotel-hotel sendiri yang tadinya 5%, sekarang sudah menuju ke angka 15-25%. Ini sebuah fenomena yang menarik menurut kami, karena menurut kami juga bahwa sekarang nggak ada destinasi wisata yang sedang unggul nih. Semua berada di garis start yang sama. Bali, Bintan, kemudian Labuan Bajo, dan lain sebagainya berada di garis start yang sama, termasuk Belitung. Siapapun, daerah manapun yang bisa mencuri perhatian Indonesia, maka dia akan berada di posisi yang menguntungkan. Sehingga nantinya wisatawan bisa datang begitu vaksin sudah ada. Sehingga mereka sudah tahu tujuan utamanya di mana. Nah, kita mengukur terus setiap minggu bagaimana pertumbuhannya. Sekarang restoran-restoran di Belitung juga sudah dibuka kembali. UMKM kami yang tadi sudah kami support dengan pesawat kargo, sekarang pesawat sudah terbang lagi, kami sudah tidak khawatir lagi. Sehingga produknya yang kami kirim keluar, kalau kita nunggu wisatawan datang mungkin mesti normalnya di awal-awal 2021 baru mungkin semi normal. Tapi kita produknya yang menyamperin calon pembelinya. Nah, awal September kami akan bikin yang namanya Virtu UMKM dan juga Aircraft Vision, yaitu pameran UMKM secara virtual dan juga aircraft secara virtual. Jadi kami menghadirkan ratusan produk kami dalam satu ruangan, tapi kami live-kan melalui YouTube dan juga aplikasi-aplikasi sehingga orang bisa langsung melihat. Kalau mereka suka, mereka langsung bisa mengkontak nomor telepon yang memang kami sorot di dalam kamera-kamera tersebut. Nah, ini yang sedang kami kerjakan terus-menerus, sehingga digital marketing berjalan, kemudian ekonomi masyarakat untuk konsumsi juga berjalan. Dan produk-produk kami di tengah pandemi bergeser ini, bertransformasi. Saya sepakat bahwa masyarakat akhirnya secara terpaksa harus mengenal teknologi lebih cepat dari waktu yang kita tentukan. Ya, yang tadinya mereka pelan-pelan, yang tidak yakin bahwa belajar di rumah itu bisa, sekarang jadi ternyata terbukti bisa gitu ya. Yang tadinya nggak yakin bisa jualan lewat rumah, ternyata mereka bisa, dan seterusnya. Nah, inilah yang akhirnya membuat masyarakat kami ekonominya bergerak. Kami juga sudah mulai meluncing kembali ekspor ikan kerapu kami ke Hong Kong. Jadi bulan lalu sudah dilakukan pengiriman perdana di tengah pandemi, dan sekarang terus berlanjut. Dan hasil ikan yang banyak sekarang kami proses menjadi produk-produk yang memang cocok untuk dikonsumsi di saat pandemi. Jadi kami mau mencurilah perhatian Indonesia dengan melahirkan produk dan jasa yang melabelkan sebagai solusi di tengah pandemi. Sehingga orang begitu yakin bahwa apapun yang asalnya dari Belitung ini cocok untuk dikonsumsi,
di tengah pandemi, dan ketika mereka datang ke Belitung, mereka juga bisa merasakan kenyamanan, ketenangan, sebebas di alam, tapi juga seaman di rumah masing-masing. Itu saya rasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak. Jadi menarik nih Pak, virtual UMKM tadi Pak ya, Ekraf. Ini kalau boleh di-share linknya nanti saya juga tertarik nih Pak. Segera Pak, segera saya share. Ya, terima kasih Pak Ishak. Baik, kita beralih langsung ke Pak Alfi Asman nih. Pak Alfi, ini apakah di era pandemi ini, apakah terjadi perubahan perilaku konsumen nih Pak terhadap penggunaan teknologi selama masa pandemi Pak? Terima kasih Pak Anggo atas pertanyaannya, Bapak-Bapak narasumber dan para partisipan. Memang kalau kita lihat pada waktu awal pandemi, kita kaget ya, pada waktu tepatnya itu tanggal 16 Maret kalau di Jakarta ya. Tiba-tiba Jakarta di lockdown. Ya, Jakarta di lockdown, kita tidak boleh berkegiatan, semuanya harus ada di rumah, mall ditutup, restoran ditutup, semua fasilitas publik ditutup. Ya, itu menyebabkan kita kaget luar biasa. Ya, jadi itu menyebabkan kita memang sangat terkait dengan tatanan, kita berubah total ya tatanannya ya, yang tadinya bisa rapat berhubungan gitu ya, face to face gitu ya, sekarang tidak bisa. Kita berkegiatan bebas sekarang tidak bisa pada saat itu ya. Nah, kemudian secara bertahap teman-teman dari khususnya dari industri, mereka melakukan ini terkait dengan COVID ya, bagaimana mereka berusaha untuk berkegiatan dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah, tentunya di sini teman-teman berupaya ya melakukan tadi yang disebut era new normal, tatanan baru. Mereka membuat aturan-aturan, membuat dengan aplikasi-aplikasi baru. Ya, bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan tatanan normal sekarang. Jadi kalau tadi disampaikan beberapa narasumber, nah ini perlu disampaikan juga dari kami, bahwa kalau di industri seperti perbankan misalkan ya, perbankan itu tadinya kalau secara normal nasabah itu datang ke bank, ya datang ke bank, atau mungkin calon nasabah itu akan datang ke bank, itu membuka account. Nah sekarang itu enggak, ya. Mereka cukup dari rumah membuka aplikasi di handphone, kemudian mereka melakukan pembukaan rekening dari handphone. Jadi tidak perlu datang ke bank. Nah, yang tadi kami sampaikan bahwa bank itu harus dipaksa dia untuk melakukan transformasi digital 5 tahun lebih cepat dari apa yang telah mereka rencanakan. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada juga beberapa kantor mereka menerapkan karena adanya protokol kesehatan dan lain sebagainya. Mereka menerapkan tadi yang mungkin tadi Pak Jeffrey sudah menyebut di Kupang itu ada yang tadi yang di Pak Ishak yang di Find COVID itu di perkantoran juga menerapkan. Misalkan di komplek perkantoran yang cukup luas, mereka menerapkan tracking. Jadi bagaimana pada saat si pegawainya masuk itu dilakukan sensor secara otomatis, suhunya oke atau tidak. Setelah masuk orang itu akan di-track. Jadi mereka itu akan pergi kemana saja itu. Nah, ini sama juga kalau kita melakukan tracking kepada masyarakat kota gitu ya. Itu akan kelihatan dia akan kemana saja larinya gitu kira-kira. Nah, ini salah satu beberapa yang kita rasakan bahwa memang COVID-19 ini akhirnya sangat berdampak ya kepada kegiatan-kegiatan masyarakat atau kegiatan-kegiatan dari konsumen lintas arta. Demikian juga nanti di pemerintah daerah, mungkin yang biasanya rapat harus datang begitu ya, harus rapat dengan Pak Bupati harus datang. Nah sekarang tidak, rapat dari rumah atau rapat dari ruangan kerja gitu ya, sebelum menggunakan aplikasi gitu ya, aplikasi Teams atau aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Atau juga bisa terkait dengan masalah kunjungan kerja yang tadinya mungkin Pak Bupati, Pak Wali Kota melakukan kunjungan kerja langsung gitu ya. Sekarang karena kondisi COVID itu bisa dari ruang kantor beliau, dari comment center bisa melihat dengan menggunakan CCTV. Nah ini ya. Jadi bisa melihat, berkomunikasi dengan masyarakat setempat dengan menggunakan aplikasi. Nah
Itu salah satu bagaimana akhirnya baik itu industri, baik itu pemerintahan, itu kemudian melakukan adjustment ya, bagaimana mereka bekerja dengan kondisi COVID yang saat ini. Mungkin begitu, Pak Anggo, dari kami. Terima kasih, Pak Anggo. Ya, Pak Alfi. Terima kasih, Pak, atas penjelasan. Jadi memang pandemi COVID ini betul-betul merubah tatanan baik konsumen juga, Pak ya. Jadi yang tadinya Bapak ceritakan, jadi yang awalnya ke perbankan menjadi bisa diakses di mana aja gitu. Baik, Bapak Ibu semua, kita coba beralih sekarang ke Jawa Barat, ke Pak Setiaji. Pak Setiaji tadi selain sektor-sektor yang tadi disampaikan Pak ya, sektor prioritas yang sudah dijelaskan Pak Setiaji di sesi sebelumnya, langkah strategis apa lagi Pak yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini mempercepat geliat ekonomi di daerah? Mungkin misalnya meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak atau mungkin yang lainnya. Mungkin bisa disampaikan Pak yang sudah dilakukan di Jawa Barat. Ya. Silakan Pak. Ya, nyambung dengan narasumber sebelumnya, ya kondisi sekarang memang pilihan ekonomi dan kesehatan. Nah, kami melakukan relaksasi lah, istilahnya untuk masyarakat bisa beraktivitas ekonomi tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Coba di paparannya di yang slide kedua ya. Nah, oleh karena hal tersebut, kami sudah membuka beberapa tempat-tempat seperti wisata dan lain sebagainya, tetapi tetap kita memonitor mereka ya, yang tadi melalui comment center dan lain sebagainya. Nah, kami memfasilitasi ataupun juga membangun comment center di 27 kota kabupaten, saat ini baru 4, harusnya tahun ini 9. Nah, dengan adanya fitur CCTV dan lain sebagainya ya, coba ke slide berikutnya, kita bisa mengawasi kerumunan masyarakat ya, baik jaga jarak ataupun juga face mask, bahkan dengan analitik dan lain sebagainya bisa digunakan untuk mendeteksi masyarakat yang tidak menggunakan face mask ataupun juga tidak berjaga jarak. Nah, kemudian di sisi lain kemarin kami baru saja launching aplikasi Si Caplang. Si Caplang ini bukan itu ya, buat masuk angin ya. Si Caplang sistem pencatatan pelanggaran. Jadi masyarakat yang melanggar akan kita catat, kemudian akan ada historisnya, karena ada tiga level ya, ringan, kemudian sedang dan berat, baru nanti ditenda. Kemudian dikonekkan dengan e-money, mereka bisa bayar dengan e-money dan lain sebagainya. Dan di seluruh Jawa Barat itu sudah terkoneksi sehingga data historisnya bisa kita angkat. Nah, selain penggunaan ini diharapkan ekonomi tetap aktif karena sekarang sangat membludak sekali, seperti contoh kemarin waktu launching di Pangandaran, masyarakat mungkin sudah jenuh dan ingin beraktivitas, hotel-hotel juga sudah mulai penuh, dan tentunya ini tidak sulit diantisipasi, tetapi yang paling penting adalah tetap menjaga protokol kesehatan tersebut. Ya, alhamdulillah kita Jawa Barat masih tetap menjaga level dari sisi kewaspadaan ataupun juga zona merah dan lain sebagainya, dan kita tetap menggiatkan proses kontak tracing ya. Jadi kita juga punya aplikasi untuk kontak tracing check-in, jadi setiap yang masuk ke gedung dan pusat-pusat aktivitas mereka bisa check-in melalui QR code sehingga kita bisa mendata jumlah kapasitas dan lain sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, dengan adanya inisiatif teknologi, terus kemudian pemanfaatan ataupun juga tetap membuka aktivitas ekonomi, nah diharapkan pertumbuhan ekonomi juga tetap terjaga, termasuk juga kesehatan bisa tetap diantisipasi. Nah, kira-kira itu. Jadi memang butuh balancing dari sisi teknologi maupun juga aktivitas masyarakat yang ada melalui penerapan-penerapan. Nah, ini adalah aplikasi yang kami miliki. Jadi mulai kita punya 38 aplikasi yang di dalamnya ada di satu platform Picobar, yang di dalamnya banyak sekali kolaborasi mulai dari startup dan lain sebagainya, dan bahkan sampai dengan bisa men-track masif dan lain sebagainya, termasuk tadi Si Caplang adalah bagian, termasuk memverifikasi bansos ya, melalui aplikasi di bawahnya, coba ke bawah lagi ada aplikasi Sapa Warga. Jadi tahun lalu kami mendistribusikan 48.000 handphone ke Pak RW. Nah, dengan adanya ini kita bisa menggunakan sebagai masyarakat
yang mengajukan bansos bisa diverifikasi oleh Pak RW sehingga benar-benar datanya sesuai dengan yang di lapangan. Termasuk layanan publik ya, di sebelah kanan sudah terintegrasi dengan bayar pajak melalui online ya. Diharapkan seluruh layanan tadi adalah contactless ya, menggunakan fitur-fitur dari sisi teknologi tadi. Nah, dengan adanya ini tetap AKB dipatuhi, tetapi geliat ekonomi tetap bisa terjaga. Sekian. Ya, terima kasih Pak Setiaji. Jadi betul-betul memang sudah ini Pak ya, kalau dilihat aplikasi-aplikasi yang digunakan betul-betul bisa menggerakkan dan kemudian tadi banyak juga dipakai untuk si caplang tadi Pak ya, untuk melihat pergerakan kendaraan dan segala macam. Baik Bapak Ibu semua, kita saat ini memasuki sesi tanya jawab dan beberapa pertanyaan sudah masuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan dari Bu atau Bapak Resti ini ya. Salah satu permasalahan pemerintah adalah terkait data valid di masyarakat terkait dengan bantuan BLT ini. Nah, apa yang dilakukan, inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan hal ini? Mungkin saya mulai dengan Pak Jeffrey terlebih dahulu nih. Terkait dengan BLT tadi sempat disinggung dengan aplikasi Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita memang menggunakan aplikasi. Tapi selain aplikasi itu juga memang ada usulan dari RT RW dengan dicocokkan dengan DTKS kita. Dan DTKS ini mungkin saja 1-2 orang yang lolos, artinya yang tidak sempat tercatat. Oleh karena itu aplikasi ini sangat membantu saudara-saudara kami yang mungkin tercecer tidak dicatat oleh RT RW sehingga bisa membantu mereka. Mereka bisa mengakses online langsung. Dan ini juga memastikan bahwa yang mendapat bantuan itu tidak double. Kalau mereka sudah dapat bantuan keluarga harapan, mereka tidak lagi mendapat bantuan yang dialokasikan oleh Pemda. Begitu. Jadi hanya itu Pak yang kita siapkan saat ini untuk teman-teman kami atau masyarakat kami yang mendapat bantuan. Syukur alhamdulillah selama saat ini tidak ada yang protes. Kalaupun ada yang tercecer 1-2, mereka bisa juga selain kalau ada yang tidak bisa akses ke website, mereka bisa datang ke RT RW. Mereka bisa datang ke kepala dinas langsung. Mereka bisa datang ke kantor wali kota dan kami menjadi prioritas utama membantu mereka. Itu catatan kami, sepanjang semuanya bisa dibantu pasti kami bantu. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Jadi memang sudah diantisipasi gitu Pak ya terkait dengan BLT ini pasti ada validator. Nah sekarang kita ke Pak Ishak nih. Pak Ishak, kalau untuk yang hal ini bagaimana Pak? Kalau di Belitung penerapannya Pak? Mohon maaf Pak Ishak, masih mute sepertinya Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya nggak ada satupun daerah di Indonesia yang bisa menyatakan bahwa kabupaten kotanya telah dengan tepat sasaran menyampaikan bantuan sosial. Karena saya melihat masalah di Indonesia itu kita nggak punya yang namanya profiling kemiskinan yang sesungguhnya. Kenapa kita nggak pernah menggunakan profiling seperti yang e-commerce lakukan terhadap calon konsumen mereka? Ya kenapa kita nggak anggarkan sensus penduduk kemarin sekalian sensus kemiskinan menggunakan teknologi? Sehingga kabupaten kota bisa dengan tepat tahu orang miskin di desa itu namanya siapa, anaknya jumlahnya berapa. Karena profiling. Kalau anaknya jumlahnya 5 dengan anak 2, masa dia terima bantuan yang sama? Itu nggak ada keadilan sosial. Nah inilah yang Belitung sedang persiapkan. Di tengah pandemi ini kita sedang siapkan aplikasi, kita mau susun itu dengan baik, sehingga orang punya anak 2, anak 5, anak yang sudah sekolah dengan belum sudah bekerja, bantuannya akan berbeda. Rumusannya, formulasinya sedang kita susun. Sehingga nanti ketika bantuan sosial diserahkan kepada mereka, ini tepat. Angkanya tepat, orangnya tepat. Ini yang paling penting.
Nah, karena Belitung penduduknya nggak banyak ya, nggak sampai 200.000 jiwa, jadi mungkin kami bisa jadi contoh pilot project yang lebih mudah untuk diterapkan di Indonesia yang lainnya. Nah, sekarang saat ini kami punya namanya si Bansos untuk mengecek siapa yang sudah menerima, siapa yang namanya masuk. Tadi sama dengan Pak Wali Kota Kupang juga kami secara manual juga harus lakukan. Melalui usulan-usulan asosiasi pariwisata, kelompok penggerak UMKM, dan seterusnya. Karena kalau tanpa manual juga susah, karena para pekerja UMKM ini banyak juga yang belum melek teknologi secara masif. Kami harus memadukan dua hal ini, sehingga transformasinya berjalan dengan baik. Itu yang kami kerjakan Pak saat ini. Makasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Kalau untuk di Provinsi Jawa Barat, tadi sudah gamblang dijelaskan sama Pak Setiaji ya dengan aplikasi. Mungkin bisa ditekankan lagi Pak, terkait dengan validasi data. Ya. Khusus yang BLT data bantuan, kami justru ini kita saat ini lagi menjadikan sebuah, kita kan punya inisiatif satu data ya tahun lalu, dan justru dengan adanya COVID ini merasa jadi lebih penting satu data itu, dan bahkan dipercepat proses menerbitkan satu data. Dan kami dalam BLT tersebut memiliki saringan, ada 27 filter yang kita kembangkan pada saat BLT itu sebelum diluncurkan ya, mulai dari validitas nama, terus kemudian NIK, bahkan kita konekkan dengan data Dukcapil, terus kemudian juga kita cocokkan lagi apakah dalam satu keluarga ada 5 atau 3 penerima lebih dari 1, dan kemudian kita cocokkan juga PNS atau non PNS ya, dan ada sampai dengan 27 filter kita siapkan. Nah, dengan adanya itu ya, walaupun masih lolos ya pada saat dibagikan, biasanya itu berkaitan dengan isu yang bersangkutan sudah pindah. Nah, ini pentingnya sebenarnya adalah real time data ya, koneksi antar semuanya, sehingga tadi yang disebutkan untuk profiling citizen single view itu penting. Nah, Jabar saat ini sudah mengembangkan satu data, diharapkan satu data profil kemiskinan, nanti ada lagi satu data profil perekonomian, profil dan lain sebagainya menjadi lebih lengkap. Ya, terima kasih Pak Setiaji. Jadi memang kalau saya lihat tadi pemerintah daerah sudah mengantisipasi hal itu Pak ya, terkait dengan data, dan inisiatif sudah disiapkan semuanya. Baik Bapak Ibu semua, banyak pertanyaan yang masuk, tapi memang karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab secara live. Nanti mungkin akan dijawab secara chatting oleh tim. Dan Bapak Ibu semua, tidak terasa kurang lebih sudah 1 jam 30 menit kita berdiskusi. Sebelum kita akhiri acara Lintas Harta Webinar hari ini, kita akan meminta para narasumber untuk dapat memberikan tanggapan ya, atau closing statement terkait dengan topik kita hari ini. Bagaimana dengan memanfaatkan teknologi informasi ini untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Mungkin kita bisa mulai dari Pak Jeffrey terlebih dahulu. Pak Jeffrey, silakan Pak, Bapak dapat memberikan. Terima kasih selamat sore untuk semua teman-teman, Bapak-Bapak yang sudah terlibat dalam webinar pada sore hari ini. Satu pelajaran berharga, pengalaman yang kami bisa tangkap dari narasumber yang lain. Walaupun kami juga sebagai menyampaikan juga beberapa pengalaman, tapi ada pengalaman-pengalaman menarik yang kami sudah catat sebagai bagian dari hal yang positif yang kami dapat dalam sore hari ini. Dan catatan kami, mudah-mudahan Lintas Arta bisa juga membuat kegiatan-kegiatan seperti ini yang juga akan menjadi sarana untuk kita bertukar pikiran untuk membantu masyarakat kita dalam menghadapi pandemi COVID ini. Di samping itu juga bagaimana meningkatkan kesehatan dan juga ekonomi dari masyarakat kita. Itu secara singkat kami bisa dapatkan dari pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Sekarang kita ke Pak Ishak, silakan Pak untuk closing statement Pak. Saya mengundang Lintas Arta untuk ke Belitung lagi untuk membantu kami melakukan profiling kemiskinan tadi. Siap Pak Ishak. Kalau ada pandemi-pandemi berikutnya mudah-mudahan nggak ada Pak ya. Kita sudah siap dengan data yang lebih akurat sehingga protesnya masyarakat semakin minimum. Dan saya mau tutup dengan bahwa pandemi adalah potensi buat orang-orang yang kreasi dan juga berinovasi. Dan dengan teknologi informasi, saya percaya kita bisa melakukan transformasi di tengah pandemi ini. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Untuk Indonesia tetap semangat. Kita pasti bisa melampaui ini
75 tahun kita sudah merdeka, kemerdekaan kita raih dengan lebih susah. Masa pandemi nggak bisa kita taklukkan? Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak. Mantap Pak. Baik, berikutnya dari Pak Setiaji Pak. Silakan Pak. Ya, pertama tentunya terima kasih buat Lintas Arta yang sudah menginisiasi acara yang sangat penting ini ya. Dan kita juga sekarang bisa berdiskusi, tukar pikiran, tentunya ada positif dan yang bisa kita ambil dari berbagai narasumber tadi. Dan yang paling penting lagi ternyata power of kepepet ya. Kita ini kan lagi power of kepepet ternyata menghasilkan inovasi-inovasi yang sangat penting. Seperti kami dalam waktu 4-3 bulan ini 38 aplikasi bisa dibuat. Tentunya mungkin dalam kondisi normal bisa jadi tidak terjadi. Oleh karena itu tentunya penting dalam hal ini adalah kita menjaga ekosistem, teknologi, dan kolaborasi dalam rangka untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang super keren yang ada di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan Lintas Arta bisa menginisiasi lagi acara-acara yang selanjutnya lagi. Terima kasih Pak Setiaji. Berikutnya dari Pak Alfi Asman. Silakan Pak, kesimpulan atau closing statement di topik kita hari ini. Terima kasih Pak Anggo, yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber. Memang pandemi COVID-19 ini memberikan dampak ya yang sangat besar terhadap menurunnya ya geliat daripada kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Namun sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak narasumber juga, ini merupakan peluang dan salah satu tonggak kebangkitan daripada teknologi digital. Ya, saya sampaikan juga di sini bahwa Lintas Arta sebagai penyedia atau mungkin provider pada teknologi, kami sudah membuat platform untuk Smart City yang namanya adalah Sekota, di mana sudah ada beberapa aplikasi yang kami develop dan sudah siap. Itu ada Smarter Farmer, ada kemudian CCTV Analitik, kemudian ada Smart Tourism, ada kemudian e-pajak, yang secara tidak langsung juga bisa meningkatkan geliat perekonomian di pemerintah daerah ataupun meningkatkan pajak, begitu ya. Dan tentunya kami sangat berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan transformasi digital, dalam mengimplementasikan layanan digital, percepatan layanan digital. Dengan 54 perwakilan kami di daerah, kami tentunya sangat berkomitmen untuk memberikan layanan yang prima. Dan kami segera datang, Pak Ishak, nanti ke Belitung ya Pak Ishak ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dalam kesempatan ini kepada Pak Jefferson, kepada Pak Ishak, Pak Setiaji, dan juga ke Pak Azono ya. Terima kasih Pak Anggo. Ya, terima kasih Pak Alfi. Bapak Ibu semua, pandemi COVID-19 ini telah merubah tatanan kehidupan kita semua. Banyak cara bisa kita lakukan menghadapi hal ini. Kita bisa menganggap ini sebagai potensi, tadi mengquote dari Pak Ishak, dan kita juga bisa mengoptimalkan teknologi informasi untuk bisa sekaligus memberikan keselamatan masyarakat dan juga sekaligus dapat menggerakkan ekonomi daerah. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dalam diskusi Lintas Arta webinar hari ini, Pak Jeffrey, Pak Ishak, Pak Setiaji, dan Prof. Suwono tadi, kemudian Pak Alfi. Rangkaian kegiatan webinar hari ini sudah selesai. Apabila Bapak-Bapak para narasumber ingin meninggalkan acara webinar, kami persilakan. Dan kami juga mengingatkan untuk para peserta webinar untuk mengisi kuesioner yang sudah disampaikan di kolom chat ya. Kami tunggu kuesionernya. Terima kasih semuanya. Bapak-Bapak, jika diizinkan, silakan meninggalkan webinar. Badung,
anugerah Sang Pencipta yang penuh pesona, layaknya surga dunia, di mana manusia hidup harmonis dengan alamnya dan membangun peradaban yang menakjubkan. Jutaan orang dari seluruh penjuru dunia telah datang untuk mengaguminya, menyaksikan langsung keindahan alam dan keramahan masyarakat. Namun, segala pencapaian Badung tidak terjadi dalam semalam. Badung dibangun dengan kerja keras pemerintah dan masyarakatnya. Primadona Bali ini telah menyimpan begitu banyak potensi yang harus dikelola dengan baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Kabupaten Badung yang terdiri dari 6 kecamatan, memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang besar, yaitu 4%, tertinggi se-Bali. Sektor pariwisata menjadi pembangunan daerah dengan berbagai macam destinasi wisata yang mempesona. Semua itu adalah tantangan pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya menyelenggarakan roda pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Untuk itu, peran teknologi menjadi sangat penting sehingga pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah strategis dengan pemanfaatan teknologi melalui pembangunan fasilitas Common Center sebagai gerbang utama menuju implementasi Smart City. Badung Common Center adalah sebuah pusat kegiatan monitoring dan controlling aktivitas pemerintahan serta masyarakat Kabupaten Badung. Fasilitas ini akan mempermudah koordinasi antar bidang di pemerintahan dalam merespon dan mengambil keputusan setiap permasalahan daerah dengan cepat dan tepat. Baik, Bapak Ibu semua, kami mengingatkan kembali untuk bisa mengisi kuesioner yang sudah di-share linknya di kolom chat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah bergabung siang hari ini. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu hidup sehat. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Hanggo Prakoso, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digitalisasi yang tepat, Indonesia mampu bergerak dari keterbatasan menuju sebuah transformasi yang sempurna melalui masyarakat cerdas bersama membangun kota yang cerdas. Skota hadir sebagai mitra pemerintah mewujudkan Smart City. Berkolaborasi dengan menyediakan layanan implementasi Smart City terbaik, menyeluruh, dan pendampingan profesional di setiap tahap. Implementasi Smart City akan membangun integrasi menyeluruh antara teknologi, masyarakat, dan pemerintah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui people, proses, dan teknologi, Smart City akan menciptakan ekosistem masyarakat yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Sebagai petani,
Saya ingin masa depan yang lebih baik untuk keluarga saya. Dengan aplikasi Smarter Farmer yang praktis dan mudah diikuti, saya dapat lakukan jual beli online. Jadi bisa langsung jual hasil panen ke pembeli. Kualitas hasil panen saya juga meningkat karena bisa dapat informasi tentang situasi cuaca terkini. Serta dapat pengetahuan baru dari penyuluh lewat fitur diskusi yang ada. Semua membantu saya menjual lebih banyak hasil panen dengan harga yang jauh lebih baik. Sebagai seorang pengajar tari, ketepatan waktu dan disiplin itu hal yang terpenting bagi saya serta anak didik saya. Dalam perjalanan, terkadang ada saja yang mengganggu. Namun, dengan aplikasi Citizen Request ini, saya dapat menjalani aktivitas sebagai individu dan juga sebagai warga menjadi lebih mudah. Bayangkan saja, semua keadaan yang mengganggu ini bisa saya lapor langsung dengan smartphone secara real time. Tak hanya saya, tapi semua warga dapat membantu permasalahan bersama pemerintah. Saya, sebagai warga, benar-benar menjadi bagian dari kemajuan kota. Indonesia itu bagi saya negeri yang kaya, terutama dengan alam yang indah dan budaya yang beragam. Dalam perjalanan saya menjelajahi Indonesia, interaksi dengan warga dan budaya setempat menjadi sangat berharga, ditambah dengan aplikasi Smart Tourism. Contohnya, saat planning perjalanan, saya diberikan berbagai rekomendasi destinasi sesuai dengan preferensi saya. Saya juga mudah melakukan pembelian tiket wisata dan pertunjukan daerah setempat. Informasi bermanfaat tentang destinasi juga bisa saya akses melalui aplikasi ini. Ini semua memudahkan saya untuk lebih mengenal Indonesia. Melalui pengalaman lebih dari 30 tahun menjadi partner handal bagi 2.400 korporasi dalam menyediakan ICT solution terbaik. Lintas Sarta telah memberikan bukti kontribusi nyata dalam membangun masa depan negeri. Kota by Lintas Sarta, mencerdaskan bangsa, kota demi kota. Saat ini, gelombang digitalisasi telah mengubah banyak hal fundamental setiap lini kehidupan. Perubahan drastis ini terjadi di seluruh wilayah hingga pelosok negeri. Teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Dengan strategi digitalisasi yang tepat, Indonesia mampu bergerak dari keterbatasan menuju sebuah transformasi yang sempurna melalui masyarakat cerdas bersama membangun kota yang cerdas. Skota hadir sebagai mitra pemerintah mewujudkan Smart City. Berkolaborasi dengan menyediakan layanan implementasi Smart City terbaik, menyeluruh, dan pendampingan profesional di setiap tahap. Implementasi Smart City akan membangun integrasi masyarakat dan pemerintah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Melalui people, proses, dan teknologi, Smart City akan menciptakan ekosistem masyarakat yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Sebagai petani, saya ingin masa depan yang lebih baik untuk keluarga saya. Dengan aplikasi Smarter Farmer yang praktis dan mudah diikuti, saya dapat lakukan jual beli online. Jadi bisa langsung jual hasil panen ke pembeli.
Kualitas hasil panen saya juga meningkat karena bisa dapat informasi tentang situasi cuaca terkini, serta dapat pengetahuan baru dari penyuluh lewat fitur diskusi yang ada. Semua membantu saya menjual lebih banyak hasil panen dengan harga yang jauh lebih baik. Halo. Pak Hanggo. Sebagai seorang pengajar tari, ketepatan waktu dan disiplin itu hal yang terpenting bagi saya serta anak didik saya. Dalam perjalanan, terkadang ada saja yang mengganggu. Namun, dengan aplikasi Citizen Request ini, saya dapat menjalani aktivitas sebagai individu dan juga sebagai warga menjadi lebih mudah. Bayangkan saja, semua keadaan yang mengganggu ini bisa saya lapor langsung dengan smartphone secara real time. Tak hanya saya, tapi semua warga dapat membantu permasalahan bersama pemerintah. Saya, sebagai warga, benar-benar menjadi bagian dari kemajuan kota. Indonesia itu bagi saya negeri yang kaya, terutama dengan alam yang indah dan budaya yang beragam. Dalam perjalanan saya menjelajahi Indonesia, interaksi dengan warga dan budaya setempat menjadi sangat berharga, ditambah dengan aplikasi Smart Tourism. Contohnya, saat planning perjalanan, saya diberikan berbagai rekomendasi destinasi sesuai dengan preferensi saya. Saya juga mudah melakukan pembelian tiket wisata dan pertunjukan daerah setempat. Informasi bermanfaat tentang destinasi juga bisa saya akses melalui aplikasi ini. Ini semua memudahkan saya untuk lebih mengenal Indonesia. Melalui pengalaman lebih dari 30 tahun menjadi partner handal bagi 2.400 korporasi dalam menyediakan ICT solution terbaik. Lintas Sarta telah memberikan bukti kontribusi nyata dalam membangun masa depan negeri. Kota by Lintas Sarta, mencerdaskan bangsa, kota demi kota.